Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi dan pengakuan dari akuntansi WAT. Yang pertama itu ada definisi akuntansi WAT, di mana WAT adalah janji dari seorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang benar atau tidak melakukan sesuatu yang menyalahi syariat Islam kepada orang lain di masa yang akan datang. Nah, WAT merupakan janji sepihak atau unilateral promise dalam transaksi syariah. Artinya, hanya satu pihak yang berjanji untuk melakukan atau tidak melakukannya sesuatu di masa depan. Nah, WAT ini bukanlah akad atau kontrak karena belum melibatkan kesepakatan kedua belah pihak, tetapi memiliki nilai moral dan hukum syariah yang kuat. Dalam praktiknya, keuangan syariah, WAT sering digunakan sebagai dasar dalam perjanjian seperti perjanjian murabahah, ijarah, muntahiyah bitamlik, atau tahaud syariah, atau sering disebut juga dengan hedging. Selanjutnya masuk pada pengakuan. Pada paragraf 7 itu menyebutkan pada saat entitas memberikan WAT kepada entitas lain atau menerima WAT dari entitas lain, maka entitas tidak mengakui aset dan liabilitas yang akan terjadi dari WAT. Pada saat WAT diberikan atau diterima, entitas belum boleh mengakui adanya aset atau liabilitas karena belum ada akad yang mengikat secara hukum. Nah, pada paragraf 11 itu menjelaskan bahwa entitas mengakui aset atau liabilitas yang terkait pada saat akad dilakukan atas dasar WAT sebelumnya harus sesuai dengan pengaturan dalam PSAK lain yang relevan. Nah, pengakuan akuntansi baru bisa dilakukan ketika akad sebenarnya terjadi, yaitu ketika janji tersebut direalisasikan menjadi transaksi syariah yang sah, misalnya seperti akad jual beli, sewa, atau pembiayaan. Selanjutnya, kita masuk pada pengungkapan akuntansi WAT. Pada paragraf 11 dijelaskan, entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi sifat dan luas dari pemberian atau penerimaan WAT serta dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada. Yang pertama, uraian mengenai kesepakatan pokok dalam WAT, termasuk jenis, nilai, jangka waktu, dan pihak lawan. Yang kedua, tujuan, kebijakan, dan pengelolaan risiko yang muncul dari WAT. Yang ketiga, dampak potensial WAT terhadap aset, liabilitas, penghasilan, dan beban pada akhir periode. Dan yang terakhir atau yang keempat, analisis mengenai dampak terhadap aset, liabilitas, penghasilan, dan beban pada saat akad dilakukan atas dasar WAT. Selanjutnya ada akuntansi wakaf atau pada PSAK 112. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakif sendiri adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Adapun aset wakaf adalah harta benda wakaf baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Selanjutnya, kita masuk pada pengakuan. Entitas wakaf mengakui penerimaan aset wakaf dari wakif atau aset wakaf awal. Wakaf ini diakui pada saat entitas wakaf memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset tersebut. Dan jika entitas wakaf menerima wasiat wakaf, maka entitas wakaf tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan. Dan jika entitas wakaf menerima janji atau wa'ad berwakaf, maka entitas wakaf tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan. Dan ada juga aset wakaf temporer. Entitas wakaf temporer ini mengakui penerimaan wakaf dalam jangka waktu tertentu, dan ini sebagai liabilitas.
Selanjutnya pengungkapan. Pada saat pengakuan awal, aset wakaf awal dari wakif diukur sebagai berikut. Yang pertama, aset wakaf awal berupa uang diukur pada nilai nominal. Yang kedua, aset wakaf awal selain uang diukur pada nilai wajar. Aset logam mulia selanjutnya diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf. Baik, selanjutnya penyajian dan pengungkapan akuntansi wakaf. Pada bagian penyajian pada paragraf 45, entitas wakaf menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas. Dan pada bagian pengungkapan pada paragraf 46, entitas wakaf mengungkapkan hal-hal berikut terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada yang pertama, kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf. Yang kedua, penjelasan mengenai nazir. Yang ketiga, penjelasan mengenai wakaf yang signifikan secara individual. Yang keempat, penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Yang kelima, penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf. Yang keenam, jumlah imbalan nazir dan presentasenya dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya. Dan yang ketujuh, rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nazir yang meliputi beberapa poin. Pada poin pertama yaitu hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan. Pada poin kedua, hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan yang belum terrealisasikan dalam kas dan setara kas pada periode berjalan. Dan pada poin yang ketiga, hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode lalu yang terrealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan. Pada bagian yang ke-8, jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah dan wakifnya. Pada bagian ke-9, rincian aset yang diterima dari wakif yang belum ada akta ikrar wakafnya. Dan bagian yang ke-10, jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui uang yang belum direalisasi menjadi aset wakaf yang dimaksud. Dan yang ke-11, jika ada aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lain, penjelasan mengenai hal tersebut termasuk jenis aset yang ditukar dengan aset pengganti, alasan dan dasar hukum. Dan bagian yang ke-12, jika ada hubungan pihak realisasi antara wakif, nazir, dan atau maufuq aliyah, maka diungkapkan yang pertama sifat hubungan, yang kedua jumlah dan jenis aset wakaf permanen atau temporer, yang ketiga presentasi penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan. Kemudian ada pengungkapan wakif, di mana wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara permanen kepada entitas wakaf sebagai beban sebesar jumlah tercatat dari aset wakaf. Nah, wakif juga mengakui aset wakaf yang diserahkan secara temporer kepada entitas wakaf sebagai aset yang dibatasi penggunaannya, serta wakif tidak menghentikan pengakuan atas penyerahan aset wakaf temporer berupa kas yang disebabkan entitas wakaf berkewajiban untuk mengembalikan aset tersebut kepada wakif setelah selesai jangka waktu wakaf. Adapun wakif mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi wakaf. Nah, tetapi tidak terbatas pada wakaf permanen, di mana rincian aset wakaf yang diserahkan kepada entitas wakaf pada periode berjalan serta peruntukan aset wakaf yang diserahkan kepada entitas wakaf pada periode berjalan. Yang kedua itu ada wakaf temporer, di mana
rincian aset wakaf yang diserahkan pada entitas wakaf pada periode berjalan, peruntukan, dan jangka waktunya. Yang kedua, penjelasan mengenai total aset wakaf temporer, serta adapun hubungan pihak relasi antara wakif, nazhir, dan manquf alaih jika ada, yang meliputi 1. Sifat hubungan, 2. Jumlah dan jenis aset wakaf temporer, 3. Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan.